Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Kaifa tuhafizu muadzofika, bagaimana Anda memotivasi yang dipimpin oleh Anda. Anda sebagai pemimpin, bagaimana cara memotivasinya? Jawabnya ada 15 model cara memberikan motivasi. 15 model itu: satu, al-itra, memberikan pujian-pujian, berterima kasih, baik berterima kasih secara kejiwaan dan berterima kasih secara materi. Nomor 2, mulahadhatun hamatun. Nomor 2 adalah nomor 2 adalah al-mukafa'ah. Al-mukafa'ah ini memberikan imbalan atau penghargaan yang sesuai dengan jabatannya dia. Nomor 3, al-irtiqa'u fi sulamil wadhifi. Nomor 3, kenaikan tangga karir. Kenaikan tangga karir. Tangga karirnya harus jelas. Menduduki ketua PBNU syaratnya apa? Itu tangga karir. Syaratnya harus ngikuti madrasah kader. Syaratnya harus pernah mimpin NU. Syaratnya harus jadi pengurus wilayah. Syaratnya harus bisa pernah jadi pengurus cabang. Lah itu namanya tangga karir. Gak ujuk-ujuk. Nomor 4, iqamatu dauratin bisyaklin dauriyin. Pelaksanaan memberikan kursus-kursus, training-training dan pendidikan. Kalau Anda mempunyai orang yang dipimpin sampai dipikirkan ilmunya, perkembangan ilmunya, itu yang dipimpin akan mudah mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik. Nomor 5, a'tihi masahatan minal huriyah. Beri ruang kebebasan untuk mereka memutuskan, dan mereka mengajak untuk kita mengajak mereka untuk memutuskan. Beri kebebasan. Nomor 6, asyrikhum ma'aka fi siyagati ahdafi syirkah. Nomor 6 adalah libatkan mereka dalam merumuskan tujuan perusahaan, tujuan organisasi, tujuan bersamanya. Harus dilibatkan. Bagaimana mimpin cabang NU harus bisa melibatkan orang yang dipimpin untuk memutuskan. Nomor 7, ijtima'at al-injaz. Al-ijtima'at
al-injaz, ijtima'atul injazi, yaitu pertemuan pencapaian setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali harus ada meeting tentang evaluasi kinerja, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, apa yang sudah sukses, apa yang belum sukses. Nanti kalau Anda melakukan itu semua, yang dipimpin akan mempunyai semangat, hamasah, tahfiz, motivasi. Itu nomor 1 sampai 8. Sekarang pagi hari ini kajian yang ke-25. Kajian yang ke-25 akan membahas tentang seorang pemimpin memberi motivasi kepada yang dipimpin. Nomor 9, semuanya ada 15. Nomor 9 adalah seorang pemimpin harus mampu at-tafwid al-fa'al. Ini at-tafwidu al-fa'alu, pendelegasian yang efektif. Pendelegasian yang efektif, pemimpin harus bisa mendelegasikan kerjaan-kerjaannya kepada yang dipimpin. Kalau pemimpin nggak mampu memberikan delegasi, dikerjain sendiri, itu namanya bukan pemimpin. Pemimpin mampu mendelegasikan pekerjaan-pekerjaannya, job-jobnya, sesuai dengan background pendidikannya, pengalamannya, untuk dijadikan pembantu-pembantu Anda sesuai dengan background jabatannya. Kelihatannya sepele, at-tafwidul fa'al, yaitu mendelegasikan, memberikan tugas kepada orang lain. Tapi nggak gampang, butuh kepercayaan, butuh analisis, mampu apa tidak dia. Iya kalau proyeknya proyek kecil-kecil lah, kalau proyeknya yang berbahaya itu, maka seorang komandan harus mampu memberikan delegasi kepada yang dipimpin dengan menghitung semua kemungkinan-kemungkinannya. At-tafwidu maharatun. Nah ini penting. At-tafwidu maharatun. Pendelegasian adalah sebuah keterampilan. At-tafwidu bermula, pendelegasian itu maharatun, keterampilan. Jadi pemimpin, leader memberikan delegasi, mendelegasikan kerjaan ke orang lain, itu maharoh. At-tafwidu maharoh, keterampilan. Kalau enggak bisa jeblok, orang enggak ngerti hal itu, suruh kerja itu, bingung. Malah bisa menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan uang. Ada anggarannya segini, nggak bisa ngerjakan. Maka Anda kalau nanti jadi pemimpin harus paham. Atau kalau Anda jadi yang dipimpin juga harus paham, mampu apa enggak. Orang nggak mampu dikasih, ya siap. Suruh melaksanakan, bingung apa tadi ya. Apa ya, ini gimana ya. Yang buang-buang duit, buang-buang waktu. Nah itu maharah. Kaifa tafwidu syakhsu al-munasib. Kaifa bagaimana tafwidu Anda, tufawidu Anda mendelegasikan as-syakhso akan seseorang al-munasiba yang sesuai. Bagaimana mendelegasikan pada orang yang tepat, orang yang sesuai, orang yang tepat. Li injazi amalimma amrun balighun ahamiyah. Amrul balighul ahamiyah.
li injazi amalimma amrun balighun ahamiyah, untuk menyelesaikan sesuatu tugas itu suatu hal yang sangat penting. Li injazi amalimma, untuk menyelesaikan suatu hal, suatu tugas, itu amrun merupakan hal balighul ahamiyah yang sangat, sesuatu hal yang sangat penting, suatu hal yang sangat penting. Fahuwa min nahiyah yukhaffifu hamalan min ala kahilika. Fahuwa min nahiyatin yukhaffifu hamalan min ala kahilika. Di satu sisi hal itu meringankan beban di pundak Anda. Jadi ketika Anda memberikan tugas kepada orang lain, tugas Anda dikasihkan kepada orang lain. Satu sisi itu meringankan beban Anda. Fahuwa, maka bermula memberikan tugas at-tafwid min nahiyatin, dari satu sisi itu yukhaffifu, meringankan apa tafwid, meringankan hamlan akan beban min ala kahilika, dari pundak Anda, beban dari pundak Anda dikurangi satu sisi. Wayukti dan memberikan siapa? Apa pemberian tugas, memberikan masahatan akbar, akan ruang yang luas, ruang yang besar, lisaksi pada seseorang, al-mufawid yang diberikan tugas, al-mufawadi litahammulil mas'uliyati, untuk menanggung, untuk tanggung jawab, memberi banyak ruang pada orang yang didelegasikan untuk memikul tanggung jawab, litahammulil mas'uliyah, untuk memikul tanggung jawab. Wa yu'ti masahata akbar lisaksin al-mufawwad litahammulil mas'uliyah, memberi banyak ruang pada orang yang didelegasikan untuk memikul tanggung jawab, litahammulil mas'uliyah. Jadi memberikan tugas ke orang lain melaksanakan tugas itu. Nah, satu sisi memberi ruang pada Anda, tugas Anda jadi mengurang, dan memberikan ruang kepada orang yang dikasih tugas untuk bertanggung jawab. Wa i'dadihi bisyaklin kabirin ala tahammuli a'ba'il amali, dan sangat mempersiapkannya untuk menanggung beban kerja. Jadi orang yang dikasih delegasi itu harus orang yang sudah siap bisyaklin kabirin ala tahammuli a'ba'il amali, orang yang sangat siap untuk menanggung beban kerja, litahammuli a'ba'il amali.
Waidadi, dan bagi orang yang siap bisyaklin kabirin dengan sangat siap ala tahammuli a'ba'il amali, untuk menanggung beban kerja. Jadi orang yang dikasih delegasi harus orang yang mampu dan siap. Jadi harus ditanya, kamu siap enggak? Siap. Mampu enggak? Mampu, baru kasih. Ikutin. Kadang orang yang dipimpin karena takut, siap enggak? Siap. Mampu enggak? Mampu. Padahal enggak siap, enggak mampu. Karena hanya takut aja. Nah, kalau ada orang takut, kan kita udah bisa ngelihat nih, oh dia tahu dia. Jadi sebelum kita kasih tafwid, itu dari awal udah memikir, kira-kira yang mampu kerjaan ini siapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ini udah pernah pengalaman gini, ini. Dipanggil, tanya dulu. Siapa yang paham, siapa yang nggak paham. Jangan menyuruh orang itu nggak paham, nggak ngerti, belengong, bukti kasih duit 1 triliun orang nggak ngerti ya, malah hilang duitnya. Jadi memberi tugas itu mempunyai akibat-akibat. Kalau hanya ngasih tugas nggak ngasih budgeting, ya nggak terlalu ada masalah. Masalahnya nggak jadi aja. Sudah ngasih budget, biaya-biaya, tugasnya orang ngerti, pelengang-pelengong. Itu yang banyak di bangsa Indonesia ini. Asal bikin anggaran, mau bikin tidak mampu. Itu. Kama annahu yahfizu saks al-mufawwad wa yash'uru bi ahammiyatihi. Itu merangsang orang yang didelegasikan dan membuatnya merasa penting. Itu. Jadi kalau Anda memberikan tugas kepada orang yang diberi tugas itu termotivasi, terangsang bahwa dia mikir dia adalah penting. Ya. Ketua PBNU mendelegasikan kepada si A untuk jadi ketua panitia muktamar, muker, apalagi kayak gitu. Itu yang dikasih delegasi merasa penting, merasa seneng. Kama anau yahfizu sesungguhnya memberikan tafwid, memberikan pendelegasian itu yahfizu memotivasi apa tafwid, memotivasi asaksu akan seseorang al-mufawwadah yang diberi delegasi wa yash'uruhu dan merasakan siapa mufawwad pada tafwid, merasakan bi ahamiyatihi dengan pentingnya tafwid, pentingnya sahes, dua-duanya merasa penting. Lakinna hunaka iddata umurin, lakinna hunaka iddatu umurin muhimmatin fit tafwidi. Tetapi di sana terdapat beberapa hal penting dalam pendelegasian. Nah, ini Anda harus tahu ilmu mendelegasikan. Jangan asal delegasi, nyuruh, memberi tugas, diberi tugas menjadi caretaker, susah, misalnya nggak mampu, ya jangan. Lakinna hunaka iddatu umurin muhimmatun. Iddatu umurin muhimmatin fit tafwidi.
Tetapi atau namun terdapat beberapa hal penting dalam pendelegasian. Lakinnahunaka, tetapi di sana iddatu umurin, ada beberapa hal muhimmatin yang penting fitafwidi dalam pendelegasian, memberikan tugas. Ya'ti ala ro'siha anna tafwidola yang fi al-mas'uliyah al-mas'uliyata, di atas diantaranya adalah pendelegasian yang tidak mengecualikan tanggung jawab. Jadi pada intinya pada intinya dari beberapa cara memberikan delegasi yang penting adalah pendelegasian yang tidak mengecualikan tanggung jawab. Jadi setiap yang dikasih tugas harus tanggung jawab. Setiap yang dikasih tugas harus tanggung jawab. Nah, begitu. Ya'ati ala ro'siha, di atas diantaranya, yang datang ala ro'siha pada dasarnya, anat tafido, sesungguhnya pendelegasian itulah yang fi, tidak mengecualikan al-mas'uliyata, akan tanggung jawab. Wa anna faslas syakhs al-mufawwad fi inha'i muhimmatihi ala akmali wajhin sayakunu muraduhu ilaika. Nah, ini kegagalan orang yang dikasih wewenang, dikasih tugas, dikasih delegasi, kok gagal dia untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya sepenuhnya tanggung jawabnya adalah pada Anda yang ngasih tugas. Sesungguhnya kan kerjaan-kerjaan, misalnya saya pemimpinnya, kerjaan-kerjaan saya kasih tugas kepada Anda, Muhammad, Dullah. Lah kok nggak sukses? Sesungguhnya kembalinya yang tidak sukses saya, tidak hanya dia. Jadi seorang pemimpin begitu, jangan bilang begini, ya itu kan Dullah yang mengerjakan, ini pimpinannya kok nggak ngomong, malah ngomong kayak gitu, ya nggak boleh. Anda pemimpin ngasih tugas ke Dullah, Dullah nggak sukses, sesungguhnya yang nggak sukses yang ngasih tugas, bukan Dullah saja, bukan Dullah saja yang pemimpinnya yang bodoh. Kenapa milih Dullah? Begitu, paham? Wa anna faslas, karena sesungguhnya kegagalan seseorang al-mufawad, yang dikasih wewenang, fi inha'i muhimmatihi, untuk menyelesaikan kepentingannya, ala akmali wajhin, sepenuhnya sayakunu muraduhu ilaika. Nah itu, sayakunu muraduhu ilaika, sepenuhnya terserah Anda. Muraduhu ilaika, kembalinya kepada Anda. Jadi kalau kegagalan yang dilakukan oleh orang yang dikasih tugas, sesungguhnya sayakunu muraduhu ilaika, yang gagal Anda yang ngasih tugas. Kenapa dikasih ke dia? Dia orang nggak mampu. Tapi ngaku mampu, ya Anda yang nggak mampu memilih orang yang mampu. Nah, kayak gitu. Jadi pemimpin harus mampu memilih orang yang mampu kalau mau ngasih delegasi tugas. Jadi pemimpin nggak boleh mengingkari tanggung jawab.
walaupun yang dilakukan oleh orang lain. Jangan orang lain yang disalahkan. Enak aja gitu. Rata-rata ini saya lihat, rata-rata umumnya nggak tanggung jawab. Pemimpin nggak tanggung jawab. Ingat saja mau di IPNU, mau di PMII, mau di mana, setiap organisasi. Kalau salah, dia begitu. Kalau benar, gue. Itu saya yang perintah. Malah, oke, tunggale ngono iku. Jadi sukses atau gagal ala akmali wajhin sayakunu muraduhu ilaika. Ini kembalinya kepada Anda, fantabih. Maka hati-hatilah antufawito saks ali al-kafa'ah watathiku fi adain. Jadi hati-hatilah untuk mendelegasikan pada orang yang berkualitas tinggi dan percaya pada kinerjanya sendiri. Maka kalau Anda mau memberikan delegasi, tafwid, memberikan tugas ke orang lain, hati-hatilah. Harus kalau bisa, harus bisa menemukan saksun aliyul kafa'ah. Orang yang punya dedikasi tinggi, watathiku fi adain, dan percaya diri dalam kinerjanya. Watathiku fi adain, kinerjanya percaya diri. Ana tafwid fantabih. Ingat-ingatlah, hati-hatilah antafido untuk memberikan delegasi siapa Anda saksana ali akan orang yang saksana ali al-kafa'ah, saksana ali al-kafa'ah akan seseorang yang punya dedikasi tinggi, watathiku, dan percaya fi adain, dalam percaya diri dalam kinerjanya. Kadzalika, begitu pula, asraqu lahum ma yajibu amaluhu, ma yajibu amaluhu abar istima'atin iddatin. Begitu pula kita akan menjelaskan pada mereka apa yang harus dilakukan melalui beberapa pertemuan. Pertemuan, jelaskan. Pertemuan, jelaskan. Sudah sampai apa, tanyakan. Jangan berhenti diem aja, kasih tugas diem aja, tidak diundang, tidak diajak pertemuan lagi, hilang orangnya. Duitnya hilang, tugasnya gagal. Harus suruh laporan. Kadzalika, begitu pula asraqulahum, aku menjelaskan lahum bagi mereka makan hal-hal yajibu yang wajib apa amaluhu melakukan ma abarajtima'atin adidatin iddatin akan melalui beberapa pertemuan, wahadid lahum kadzalika jadwal zamaniyah li inha'i hadzal amri. Tentukan jadwal untuk mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Itu harus tentukan, tanyakan berapa hari selesai, berapa bulan selesai, berapa anggarannya, harus ditanya begitu. Berapa hari, berapa bulan, berapa anggarannya, harus ditanyakan. Itu. Hadid lahum kadzalik jadwal zamaniyah. Hadid, tentukan lahum bagi mereka
kadzalika begitu pula. Apanya yang ditentukan? Jadwalun zamaniyatun, jadwal timetable. Jadwalun zamaniyatun, timetable li inha'i hadzal amri, untuk menyelesaikan masalah ini. Timetable-nya waktu yang ditentukan, kapan selesainya, berapa anggarannya. Wa tabi' khutuwatil amali an kasabin, ikuti langkah-langkah pekerjaan dengan cermat. Ikuti langkah-langkah pekerjaan dengan cermat. Wattabi khutuwatil amali an kasabin, ikuti khutuwatil amali, akan langkah-langkah pekerjaan an kasabin dengan cermat. Itu nomor 9. Bagaimana Anda seorang pemimpin harus bisa mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Nomor 10. Hakik aklamahum al-alamiyah, al-ilmiyah, al-ilmiyah. Hakik ahlamahum al-ilmiyah, wujudkan impian ilmiah mereka. Nah, Anda seorang pemimpin, agar yang dipimpin loyal terhadap Anda, termotivasi terhadap kerjaannya, Anda harus bisa tahu mendekati mereka, orang yang dipimpin, bantu mimpinya dia itu apa. Mimpinya dia mimpi ilmiah, mau belajar, mau sekolah, mau ikut training-training. Nah, Anda seorang pemimpin harus ikut merealisasikan itu. Orang itu nanti akan bangga kepada Anda. Jadi kita seorang pemimpin, yang bawaan kita ingin belajar ilmu yang sesuai dengan pekerjaannya dia, kita harus kasih support. Itu maksudnya hakik ahlamahum al-ilmiyah, wujudkan impian ilmiah mereka. Hakik, wujudkanlah, realisasikanlah ahlamahum, akan mimpi-mimpi mereka, al-ilmiyah, secara ilmiah. Fa idza kana li ahadihim hadafan, contohnya dirosian, fasa'idhu an tahqiqihi, jika salah satu dari mereka bercita-cita untuk melanjutkan studi, contohnya, bantulah dia untuk mencapainya. Faidha, karena ketika ada liakatihim, bagi salah satu mereka ada itu hadafan, tujuan dirosian, yang untuk melanjutkan belajar, fasa'idhu, maka bantulah dia ahad ala tahqiqihi, untuk merealisasikan hadafnya ahad. Famasalan idza kana ahadu muwadzafika yattamihu fi ada'in dirasatin ulia, dirasati ulia, awil khusula ala dauratin dirasiyatin ma, judulnya fasa'idhu ala naili hadhihi syahadah awid daurah. Ini penting. Misal jika salah satu karyawan Anda bercita-cita untuk melanjutkan studi atau mendapatkan program studi, maka jawabnya bantulah ia untuk mendapatkan sertifikat atau kursus-kursus atau apa ilmu yang ia senangi.
Kalau Anda bantu dia untuk mencapai itu, maka dia akan termotivasi dalam bekerja. Famathalan, contohnya, Pemasalan contohnya karena ketika ada siapa ahadu muadzofika salah satu bawaan Anda itu ya tomihu ingin mencita-citakan fi ada intirosatin olia, mencita-citakan untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi ulia, awil khusuli ala daurah, atau untuk mendapatkan program daurah dirosiyatimma, untuk mendapatkan program studi, maka jawabnya fasaiduhu, maka bantulah ia ala naili hadhihi syahadah, untuk mendapatkan sertifikat ini, awid daurati, atau kursus-kursus. Fahadha bijani bi annahu sayafazu wa yas'uruhu annaka tufakkiru ma'ahu fi mustaqbalihi yaj'aluhu mutamayyizan aktsar fi amalihi wa adaihi. Kalau Anda seorang pemimpin yang dipimpin mau kursus, mau sekolah untuk menambah ilmu sesuai pekerjaan yang ia kerja di dalamnya, seorang pemimpin harus membantu dia, bantulah dia, karena nanti dia akan termotivasi, akan senang itu, akan motivasi membuat. Jadi fahadha bijanibi annahu sayafazu wa yas'uruhu annaka tufakkiru mahu fi mustaqbalihi. Selain itu akan motivasi dan membuatnya merasa bahwa Anda memikirkan masa depannya. Itu annaka tufakkiru mahu fi mustaqbalihi. Anda memikirkan masa depannya karyawan Anda. Karyawan Anda sedang. Anda memikirkan masa depannya yang dipimpin oleh Anda. Yang dipimpin oleh Anda senang. Itu begitu. Fahadha, maka bermula hal ini bijanibi annahu, selain itu saya fazu akan memotivasi, wayas uruhu, dan akan merasakan pada motivasinya, pada anaka, sesungguhnya Anda itu tufakir, memikirkan siapa Anda mahu, beserta orang yang dikasih atau sakhs fi mustaqbilihi, dalam masa depannya, ya ja'aluhu mutamayyizan aktsar fi amalihi wa adaihi. Itu akan menjadikan lebih lengkap dalam kerjaan, atau kinerjanya akan lebih lengkap. Annahu sayafizu ya ja'aluhu, yang menjadikan pada ya ja'aluhu, yang menjadikan pada tafwid atau sakhs, menjadikan mutamayizan, menjadikan lebih lengkap, mutamayiz, aksar, lebih lengkap, fi amalihi, dalam kerjaannya, wa adaihi, dan dalam kinerjanya. Itulah kajian kita hari ini, kajian memberikan motivasi terhadap bawahan.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.